Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sabrina dengan NIM 210402048, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi yang berjudul transfer gen. Transfer gen atau genetic cloning adalah teknik cloning yang melibatkan penyalinan fragmen DNA tertentu yang disebut gen dari satu organisme ke organisme lain. Proses ini melibatkan isolasi DNA target yang kemudian dimasukkan ke dalam vektor seperti plasmid atau virus untuk membawa gen tersebut ke dalam sel target. Setelah itu, vektor tersebut diperkenalkan ke dalam sel target, yang kemudian akan menghasilkan protein yang dikodekan oleh gen tersebut. Teknik ini memungkinkan produksi protein tertentu yang berguna dalam berbagai aplikasi, seperti produksi insulin manusia dalam bakteri. Transfer gen ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, bioteknologi, dan kedokteran. Manfaat transfer gen dalam bidang pertanian. Pertama, peningkatan ketahanan tanaman. Transfer gen dapat digunakan untuk memasukkan gen-gen yang meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Ini dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan pestisida. Kedua, peningkatan ketahanan terhadap stres lingkungan. Gen-gen tertentu dapat memberikan tanaman ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kekeringan, suhu tinggi, atau tanah yang miskin nutrisi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman di daerah-daerah yang menghadapi tantangan lingkungan ini. Ketiga, peningkatan produktivitas. Transfer gen juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Misalnya, gen-gen yang mengendalikan pertumbuhan, pembungaan, atau pembuahan dapat dimodifikasi untuk meningkatkan hasil panen. Manfaat transfer gen dalam bidang kedokteran. Pertama, terapi gen. Terapi gen adalah pendekatan yang digunakan untuk mengobati penyakit genetik atau gangguan yang disebabkan oleh mutasi genetik. Dalam terapi gen, gen yang normal atau salinan yang berfungsi baik dari gen yang bermasalah dimasukkan ke dalam sel pasien untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak. 2. Pengembangan vaksin. Transfer gen dapat digunakan untuk mengembangkan vaksin, termasuk vaksin RNA yang telah mendapat perhatian besar selama pandemi COVID-19. Vaksin RNA menggunakan teknik transfer gen untuk menginstruksikan sel tubuh untuk memproduksi bagian dari patogen seperti spike protein virus, sehingga tubuh dapat mengembangkan imunitas terhadapnya. Proses transfer gen pada bidang pertanian dikenal sebagai modifikasi genetik tanaman atau rekayasa genetika tanaman, melibatkan pengambilan gen-gen dari satu organisme, biasanya dari spesies yang berbeda, dan menyisipkannya ke dalam genom tanaman untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Langkah-langkah proses transfer gen pada bidang pertanian. 1. Mengidentifikasi gen yang mengkodekan sifat yang diinginkan. Gen ini biasanya berasal dari organisme lain yang memiliki sifat yang relevan, seperti ketahanan terhadap hama atau penyakit, ketahanan terhadap kondisi lingkungan
tertentu atau sifat lain yang diinginkan. Dua, isolasi gen. Gen yang diidentifikasi kemudian diisolasi dari organisme sumber. Ini melibatkan teknik-teknik biologi molekuler seperti PCR atau polimerase chain reaction untuk mengamplifikasi gen yang spesifik. 3. Konstruksi vektor. Gen yang diisolasi dimasukkan ke dalam struktur yang disebut vektor, yang biasanya berupa molekul DNA kecil seperti plasmid, bakteri. Vektor yang berperan sebagai kendaraan yang membawa gen ke dalam sel tanaman. 4. Transformasi. Vektor yang mengandung gen yang diinginkan kemudian diperkenalkan ke dalam sel tanaman yang menjadi target. Ada beberapa metode untuk melakukan transformasi, termasuk metode fisik seperti tembakan gen, elektroporasi, atau metode biologis seperti infeksi bakteri. 5. Seleksi dan regenerasi tanaman transgenik. Setelah transfer gen berhasil, sel-sel tanaman yang mengandung gen yang diinginkan harus diidentifikasi dan diperbanyak menjadi tanaman lengkap. Ini melibatkan proses seleksi regenerasi yang seringkali memerlukan media kultur jaringan. 6. Uji karakteristik tanaman transgenik. Tanaman yang dihasilkan kemudian diuji untuk memastikan bahwa gen yang ditransfer telah berfungsi dengan baik dan bahwa tanaman tersebut memiliki sifat yang diinginkan. 7. Pengujian keselamatan dan lingkungan. Sebelum tanaman transgenik dilepaskan ke lingkungan atau digunakan secara luas dalam pertanian, pengujian keselamatan dan dampak lingkungan harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada resiko yang signifikan terkait dengan tanaman tersebut. Delapan. Pembiakan dan pemuliaan. Jika tanaman transgenik telah berhasil diuji dan dianggap aman, mereka dapat digunakan dalam program pembiakan dan pemuliaan untuk menghasilkan varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Proses transfer gen pada bidang pertanian dapat membantu meningkatkan hasil panen, ketahanan tanaman, dan kualitas nutrisi. Tetapi juga memerlukan regulasi ketat dan pengawasan untuk memastikan keselamatan dan dampak lingkungan yang minimal. Sekian dari video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat.